Hari ini Senin 13 Februari 2023, kita masyarakat Indonesia menjadi saksi bahwa masih ada keadilan di Indonesia, di mana hari ini Ketua Majelis Hakim dari kasus pembunuhan Brigadir Joshua dengan resmi mengatakan dan memvonis Ferdy Sambo dengan hukuman mati. Untuk kalian yang sudah nonton bareng bersama aku tadi di detik-detik menuju ke pembacaan vonis tersebut, aku sangat speechless sekali karena kita dari awalnya sangat optimis, kemudian pesimis, dan memang pada saat awal aku membahas dari pembacaan vonis hari ini, kita agak tidak yakin dengan Ferdy Sambo akan mendapatkan hukuman maksimal. Tetapi di 1 jam sebelum pembacaan vonis, kita melihat tidak ada lagi yang meringankan Ferdy Sambo, sama seperti keterangan dari jaksa penuntut umum yang dinilai tidak ada faktor yang meringankan. Awalnya kita berpikir bahwa jangan-jangan misalnya seperti keterangan Ketua Indonesian Police Watch, faktor kayak sopan santun itu bisa menjadi faktor peringan. Tetapi ternyata hakim tidak mengkategorikan tersebut sebagai hal yang meringankan dan akhirnya menjatuhkan hukuman mati. Kita akan coba simak cuplikannya berikut ini pada saat Hakim Wahyu, Ketua Majelis Hakim, membacakan vonis mati ke Ferdy Sambo. Menyatakan terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Ini menjadi salah satu hal yang selalu akan menjadi ada pro dan kontra. Sebagian masyarakat pada saat kita membahas ini ada yang bilang bahwa kok aku malah kasihan ya dengan Ferdy Sambo gitu melihat dia ternyata dihukum mati. Tetapi jujur ya, pada saat aku melihat reaksi dari Ibu Rosti, dari orang tuanya Joshua, pengacaranya juga, Ibu Rosti dengan tegas dan lantang sembari menangis mengatakan, saya minta nama baik dari Brigadir Joshua juga dipulihkan kembali. Nah, Kamarudin Simanjuntak setelah selesai pembacaan vonis ini mengatakan bahwa ya kita akan ikuti terus karena pasti dari tim kuasa hukumnya Ferdy Sambo akan melakukan langkah hukum berikutnya lagi. Akan diajukan ke langkah kasasi. Ini belum selesai sebenarnya teman-teman, karena bagian terpenting yang harus kita kawal sekarang adalah ya paling tidak sudah sampai di tahapan seperti ini, menurut aku ini adalah nggak melulu hanya karena fakta-fakta persidangan saja. Karena apa? Dari keterangannya hakim dalam pembacaan vonis yang kurang lebih dari jam 10 ya sampai hampir jam setengah 4 tadi, 5 jaman lebih, itu banyak hal yang tidak terbukti sebenarnya dalam kasus Brigadir Joshua ini. Tetapi hakim juga sudah mengerti beberapa hal yang tidak terbukti itu karena ada 97 anggota Polri yang terlibat obstruction of justice yang diperintahkan oleh Ferdy Sambo untuk menghancurkan berbagai barang bukti yang merujuk ke alat bukti. Nah, yang menjadi salah satu tantangan terberat saat ini teman-teman, ada apa nih dibalik kita kan sebagai masyarakat awam yang melihat kenapa Pak Wahyu kok gemeteran di bagian-bagian yang sangat fundamental tersebut. Ferdy Sambo juga terlihat sangat tenang sekali, tidak ada ekspresi yang berlebihan, ya mungkin saja Anjas karena Ferdy Sambo itu jago dalam menyembunyikan emosinya. Di luar terlihat tenang, tetapi kita nggak tahu di dalam, dan ini adalah ciri khas yang apakah jangan-jangan, kan kita selalu mengatakan ya di video sebelumnya beberapa teman-teman juga komentar, kayaknya Indonesia ini pasti semuanya akan gaduh gara-gara putusan untuk Ferdy Sambo. Gaduh yang pertama itu karena gaduh Ferdy Sambo dihukum mati. Gaduh yang kedua adalah karena Ferdy Sambo yang akan bernyanyi, atau Ferdy Sambo akan tetap gaduh kalau dia hanya dihukumnya mungkin hanya 20 tahun penjara. Kegaduhan itu sepertinya akan tetap ada, dan kemungkinan besar aku yakin kalau sudah sampai dalam tahapan level seperti ini, pasti Ferdy Sambo akan bernyanyi, akan menyampaikan langkah-langkah manuver-manuver yang telah dia siapkan. Ini juga menurut aku salah satu hal yang kita bahas pada saat Pak Asep dan juga mantan hakim lainnya, kemudian juga Ketua IPW yang mengatakan bahwa mereka sepertinya juga agak tidak yakin Ferdy Sambo akan mendapatkan vonisnya adalah
huruf, bukan angka, bukan huruf, tetapi kan ternyata kebalikannya. Nah ini karena menurut aku ada juga bagian dari netizen suara masyarakat yang hitung-hitungannya secara politis ya, kalau Ferdy Sambo tidak mendapatkan hukuman maksimal, lembaga hukum di Indonesia, mulai dari kepolisian, mulai dari jaksa, sampai ke hakiman, itu pasti akan sangat tercoreng sekali. Yang paling baik untuk lembaganya, aku yakin dari Polri. Polri pasti akan sangat bahagia sekali dengan keputusan dari hakim ini, karena aku yakin level kepuasan masyarakat terhadap Polri pasti akan naik kembali. Seperti kita tahu ya, sudah turun drastis sekali, banyak orang tidak percaya dengan kepolisian gara-gara Ferdy Sambo, plus ditambah kasus-kasus yang lainnya. Jadi terlalu mahal kalau hakim tidak menjatuhkan hukuman maksimal ke Ferdy Sambo, karena selama ini kan banyak masyarakat, ahli pidana yang berkomentar, ini kok aneh ya, nggak ada hal yang meringankan tetapi hukumannya tidak maksimal. Akhirnya itu semua dijawab oleh Yang Mulia Hakim dengan mengatakan, sama, tidak ada yang meringankan, dan kami berikan hukuman vonis yang maksimal dari pasal 340, yakni adalah hukuman mati. Oke, kita belum bisa tenang sampai sebelum ada eksekusinya. Karena apa? Undang-undang yang baru mengatakan bahwa terpidana yang terkena hukuman mati itu ada jeda paling tidak 3 tahun sebelum sampai ke tahapan eksekusi. 3 atau 10 tahun ya, itu masih menjadi hal yang aku belum clear karena ini adalah undang-undang yang baru teman-teman, dan selama tahun tersebut, penantian tersebut, itu masih ada potensi loh untuk mengajukan gerasi ya, permohonan penghapusan atau pengurangan hukuman ke presiden, itu juga masih ada peluangnya. Oke, kita akan terus kawal kasus ini, tapi menurut aku no viral, no justice itu beneran terjadi di Indonesia, dan semakin banyak masyarakat yang mengawal kasus ini, semakin kecil peluangnya ada oknum-oknum yang bermain untuk melakukan hal-hal yang nggak fair di sini.